Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya sungguh bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga. Kami bersyukur atas kasih-Mu, cinta-Mu, dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami saat ini rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
berdatanglah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Katakan bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Mari bertahta dalam hidup kami Roh Kudus. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidup. Katakan sekali lagi, hanya Kau yang terutama Tuhan. Kau terutama di hidupku. Sebab hanya Kau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami rindu bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, damai sukacita Allah bersama dengan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada rasa ketenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ketika kami berjalan melewati lembah kekelaman, kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu temani kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku,
Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur bahwa kita pagi ini dapat berkumpul untuk bersama-sama kita beribadah. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yuk kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Kau pertemukan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman pada pagi hari ini boleh menguatkan hidup kami dan kami boleh semakin mengerti kehendak Allah atas kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kepada kami ketenangan untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mau belajar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah sangat berdampak di dalam kehidupan kita? Kita seringkali hanya memperingati Tuhan naik ke surga saja, ya. Tetapi kita sebenarnya tidak memahami, bahkan tidak mau memahami, ya. Ayo kita akan membaca kebenaran ini supaya kita semakin ngerti Tuhan ki naik ke tenanan apa tidak, ya. Ayo kita akan langsung buka Alkitab kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan, di dalam 4 ayat itu ditekankan dua kali bahwa Tuhan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi hidup kita. Tinggal saudara mengaminkan atau mengerti enggak firman ini yang telah disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Surga itu pasti ada bagi orang yang percaya kepada Dia. Ini perlu menjadi renungan dalam hidup ini sehingga kita paham dan kita mengerti, bahkan menambah hidup kita ini semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, setelah kematian ini ada satu kehidupan yang langgeng. Nah, ini yang perlu diperhitungkan di dalam hidup ini, sehingga semasa kita ada di bumi ini kita tidak sembrono, tetapi kita paham. Sehingga dalam kita menjalani hidup ini, kita lebih hati-hati, kita lebih serius di dalam kita hidup. Ya, seperti katakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ya, Tuhan menyediakan tempat bagi kehidupan kita. Nah, sebab itu kenapa kalau sudah perhatikan, ada yang muda sudah meninggal tapi yang tua kok belum. Kadang-kadang umur 50, 60 sudah dipanggil tapi yang umur 80 kok belum. Saudara, karena tergantung rumah yang disiapkan sama Tuhan itu sudah siap apa belum. Kalau belum siap disuruh pulang, ditaruh di mana? Nah, ini perlu menjadi renungan. Saudara, Tuhan sediakan tempat bagi hidup kita supaya apa? Saudara, ada nanti waktu dipanggil Tuhan, kita pasti memiliki tempat di sana. Itu yang perlu diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, kalau tempat itu sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun juga ada. Itu loh kerinduan Tuhan. Maka saya katakan keselamatan itu karya Allah. Ya, bukan dari pekerjaan manusia. Kerinduan Tuhan supaya manusia itu diselamatkan untuk sama-sama kita masuk surga. Nah, saudara, pernahkah kita menangkap, mengerti rencana Allah, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita?
Sebab itu dengan kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga akan membuat kita semakin mengerti dan mantap. Ya, orang yang percaya pada Yesus mati masuk surga. Itu yang perlu menjadi renungan dalam hidup ini sehingga apa? Kita paham, kita mengerti, bahkan lebih semangat. Maka kalau orang beribadah kepada Tuhan, ikut kepada Tuhan tidak memiliki semangat, kenapa? Mereka tidak mengerti tujuan. Maka orang yang hidup di dalam dunia ini, kalau mereka tidak punya tujuan yang jelas, maka di dalam menjalani hidup ya santai begini. Tapi kalau mengerti aku hidup, aku bekerja, aku menjalani kehidupan ini, ada goal yang dicapai, saudara, itu yang membuat semangat. Ya, saudara, kita percaya, kita ikut kepada Tuhan, tujuan goal yang utama surga. Kalau saudara ada di bumi ini, tujuannya supaya engkau hanya diberkati, kita rugi. Bumi itu tempat proses hidup kita. Ya, bumi itu di mana kita diproses, dibentuk supaya hidup kita boleh semakin berkenan kepada Allah. Nah, sebab itu mari Tuhan inginkan menangkap kebenaran ini sehingga dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan bagaimanakah kehidupan rohani kita. Yang perlu menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, apa yang mesti kita kerjakan yang masih hidup ini? Ya, kita masih hidup ini, dalam menjalani hidup ini, kira-kira apa yang mesti kita kerjakan? Ayo, Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2. Di ayat 12 sampai dengan ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ada 3 poin ya yang hendak kita periksa pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ supaya kita ini mengerjakan keselamatan. Dikatakan karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Orang percaya sama Yesus bawa kartu yang namanya keselamatan. Dengan kartu keselamatan itu masuk surga. Tinggal semasa ada di bumi ini, kartu itu masih tetap kita pegang atau tidak? Iman kita masih tetap ada enggak? Engkau boleh mengatakan aku percaya, tapi apakah yang kita kerjakan, tindakan kita, perbuatan kita sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kartu yang kita pegang? Nah, ini yang perlu menjadi renungan di dalam hidup ini, sehingga Pak, kita tetap mengerjakan, artinya memegang kartu keselamatan itu sampai akhir kehidupan ini. Sebab itu kita yang masih tinggal, kita yang masih hidup ini, ayo belajar dan belajar dan belajar memegang keselamatan ini dengan sungguh-sungguh.
Ya, kita tidak sembrono dengan kehidupan ini, seperti dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Kita bertahan terus sampai akhir kehidupan kita. Percaya itu bukan di mulut. Ya, percaya itu dengan apa yang kita ucapkan dan juga kita kerjakan. Nah, ini yang perlu menjadi renungan. Sebab itu kalau saudara mengerjakan keselamatan, artinya mempertahankan keselamatan, kenapa mesti untuk ibadah? Kenapa mesti pelayanan? Kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti membaca firman? Ini pekerjaan. Ya, untuk apa? Roh dan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu konsentrasi dalam hidup kita. Kita seringkali yang lebih konsentrasi dengan kebutuhan jasmani. Betul ya? Kita memikirkan makan, kita memikirkan pakaian, kita memikirkan fasilitas, tidak salah, saudara. Tapi kalau goal kita, tujuan kita pada poin-poin yang ada dalam dunia ini, saudara, tidak akan membawa kita ke surga. Untuk apa? Ya, makanya kalau kita diberkati, kita punya posisi, kita punya kekuatan, perhatikan, itu alat untuk kita pakai untuk apa? Mengerjakan keselamatan. Mengerjakan perintah Tuhan. Contoh, Tuhan mengatakan, kembalikan persepuluhan. Kalau saudara tidak diberkati, bisa mengembalikan enggak? Enggak. Jadi berkat itu, saudara, dipakai untuk melakukan perintah. Di saat kita melakukan perintah, di saat kita melakukan firman, itulah kita sedang mengerjakan keselamatan. Artinya mempertahankan. Sebab kalau hidup ini, saudara, tanpa kita dikontrol dengan pelayanan, dikontrol dengan kita berdoa, dikontrol dengan kita ibadah, manusia itu lebih gampang lupa daripada ingatnya. Ya, sebab itu mari, goal kita bukan di bumi. Bumi itu tempat sementara kita untuk apa? Ada di bumi. Kita sedang dibentuk, kita sedang belajar untuk apa? Hidup kita boleh semakin berkenan kepada Allah. Sebab kita ingat, Tuhan ke surga menyediakan tempat bagi kehidupan kita. Ayo, Tuhan yang sudah bekerja di sana, kita di bumi juga mengerjakannya. Tuhan mengerjakan tempat bagi kita, kita menyediakan sesuatu yang perlu kita bawa nanti ke surga. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang pemuda, 10 perintah sudah dikerjakan. Tuhan mengatakan tinggal satu yang masih belum kau kerjakan. Jualan barangmu, hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang kamu bagikan akan diganti dengan harta di surga. Kekuatanmu, kepandaianmu, kesempatanmu, waktumu, hartamu engkau pakai untuk pelayanan. Engkau sedang menyiapkan, engkau sedang deposito barang yang di surga. Hidup ini kesempatan. Ya, kalau saudara tidak pernah memakai kesempatan ini dengan baik, maka akan terlepas. Jangan sampai nanti kita di dalam bumi ini sudah menderita, tidak punya apa-apa, nanti di surga tidak punya apa-apa. Ini yang memprihatinkan. Nah, ayo. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tetap percaya. Saudara, naik turun mengalami pasang surut dalam hidup ini, itu sesuatu proses. Proses di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita pahami dan kalau kita mengerti, di situ bentuknya hidup kita ini, apakah engkau tetap percaya? Orang yang tetap percaya berarti orang itu memegang yang namanya keselamatan, mengerjakan keselamatan. Ayo kita akan belajar dan belajar sehingga apa? Kita semakin mengerti, ya, taat kepada Tuhan dan perintahnya. Engkau sedang mengerjakan orang yang melayani, engkau sedang mengerjakan keselamatan. Kok begitu, Pak? Dengan engkau melayani, itu bentuk cinta kasihmu kepada dia. Maka orang yang melayani, dasarnya ini mesti tahu. Untuk apa aku melayani? Pak, untuk tampil di live Instagram, saudara, enggak usah perlu tampil nanti. Ya, supaya dapat di-shooting, Pak. Salah. Kita melayani, kita mengerti.
dasarnya ini loh, aku cinta sama Tuhan. Maka orang yang melayani kepada Tuhan dengan dasar cinta, maka dia akan mengerjakan pelayanannya dengan luar biasa. Ya, mari tangkap kebenaran ini sehingga dalam melayani Tuhan itu punya semangat. Orang yang melayani, dia sedang dalam proses mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Mempertahankan keselamatan di dalam hidupnya sehingga apa? Makin hari hidupnya akan semakin berkenan kepada Allah. Ayo tangkap dan mari kita kerjakan keselamatan itu dengan penuh semangat. Sebab apa? Kita tahu surga sedang disiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Ya, kerjakan keselamatan dengan senang hati. Maka orang yang melayani dengan dasar yang benar, engkau akan melihat akan berbeda di dalam mereka melayani. Orang yang mengerti dasarnya pelayanan, dia akan melayani dengan sukacita. Karena dia mengerti kok, hari-hari ini saudara, kita semua sama-sama, ayo kerjakan keselamatan sampai akhir kehidupan kita. Ya, kerjakan keselamatan dengan perintah-perintah Tuhan. Kerjakan dengan percaya. Ya, Tuhan tahu akan kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita masih hidup, percayalah Tuhan kepingin saudara, sisa hidup ini kita pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa? Ada satu hadiah, surga. Saudara, surga itu harganya mahal. Ya, perumahan yang ada di bumi ini dibandingkan dengan surga yang akan kita tempati sangat berbeda. Sebab itu saudara dan saya adalah orang-orang yang punya nilai tertinggi. Ya, surga menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Ayo kita akan tetap semangat di dalam kita ini mengerjakan keselamatan. Ya. Dikatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ternyata Allah pun membackup, memberikan kekuatan kepada kita. Menopang supaya apa? Kita boleh tetap semangat. Tuhan itu baik loh. Tuhan tidak jahat. Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan fasilitas, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup ini. Ayo kita akan tetap semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan supaya hidup kita semakin mengerti dan mengerti. Sehingga dalam kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, tidak asal memperingati, tapi kita mengerti bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi hidup kita. Kalau Tuhan menyediakan tempat bagi hidup kita, aku pun harus bekerja di bumi. Tuhan menyediakan tempat, kita mengerjakan di bumi dengan pelayanan, mengabarkan Injil. Sebab apa? Surga itu bukan milik kita sendiri, tapi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengar tentang keselamatan ini, mereka juga boleh mendapatkan yang namanya keselamatan. Sehingga apa? Masuk surga nanti banyak jiwa dimenangkan untuk dia. Mari engkau tangkap. Kerjakan keselamatanmu dengan tetap takut, dengan tetap percaya kepada Allah. Kita akan perhatikan lagi. Dikatakan di situ di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini loh, seringkali kita ibadah bersungut-sungut, kok gak enak suasananya, hawanya panas, tidak ada AC, ya. Kenapa kok lockdown terus, lama-lama kok tidak pernah ibadah? Kenapa toh Instagramnya kadang-kadang lemot, ya toh? Saudara, ayo kita pahami. Saya pun juga pernah ngalami. Ya, tengah-tengah doa ada komplain, putus-putus. Ya, tapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat, ketemu penyakitnya dan penyakit saya berharap nanti malam live Instagramnya akan berjalan lancar. Kenapa? Mulai ketemu. Orang yang mengerjakan dengan sukacita, Tuhan akan memberikan jalan iki loh. Ini loh penyebabnya. Lakukan dengan tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Lakukan apa yang telah Allah berikan di dalam hidup kita. Ya, enggak usah,
Loh kayak kok enggak kerja, itu kok enggak bekerja, itu enggak bekerja. Saudara, tunjuk diri kita. Kita bekerja enggak? Saya melayani tidak? Aku menjalani hidup ini bagianku apa? Kita seringkali orang yang suka menunjuk, orang itu pasti tidak akan pernah bekerja. Tapi orang kalau mengerti aku mengerjakan ini, dia tidak akan hiraukan temannya. Artinya apa? Mengerjakan dengan tekun. Ya, saudara, ayo pahami sehingga dalam melayani, dalam menjalani hidup ini, saudara lakukan dengan sukacita. Orang kalau melakukan dengan sukacita, tanpa terasa panggilan masuk surga. Amin. Tapi kalau dalam hidup ini bersungut-sungut, makan kepedesan bersungut-sungut, kasihnya bersungut-sungut, kekurangan lockdown semua bersungut-sungut, saudara. Dalam hidup ini, ayo kita belajar mengucap syukur. Kalau banyak harta mengucap syukur, itu sedunia banyak, saudara. Tapi kalau dalam kondisi hari ini, kondisi semua lockdown, engkau bisa mengucap syukur. Itulah hebat. Itulah dahsyat. Tapi itu perintah. Ya, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Mengerjakan dengan sukacita. Kenapa? Orang melayani, orang berdoa, orang membaca firman, apapun yang kita kerjakan, kalau itu dasarnya untuk mengerjakan keselamatan. Saudara, gue masuk surga akan semangat. Orang hidup ini kalau tanpa tujuan yang jelas, maka dalam menjalani hidup ini pasti ngomel, pasti bersungut-sungut. Orang melayani, kalau tidak tahu goalnya, mesti bersungut-sungut. Ya, tapi kalau ngerti goalnya surga, semangat saudara. Ayo, kita koreksi di dalam hidup ini. Kira-kira apa yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan, ayo kita buang. Nah, di antaranya yaitu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya apa? Terlalu banyak kritikan, terlalu banyak omelan yang tidak ada gunanya. Ayo, apa yang telah Allah percayakan di dalam hidup kita, ayo kita lakukan. Pemimpin pujian lakukan sebagai pemimpin pujian dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah lakukan pengkhotbah. Pemain musik, berikan yang terbaik. Dalam bahasa Alkitab, excellent. Memberi yang terbaik untuk siapa? Tuhan. Sebab apa? Ada satu hadiah, yaitu surga. Yang sedang menunggu. Hari ini tempat kita sedang dikerjakan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk kita. Bagian kita apa? Kerjakan keselamatanmu dengan tidak bersungut-sungut. Dengan tidak berbantah-bantah. Saudara, percaya dengan tidak berbantah-bantah. Kalau itu kita lakukan, itu jawabannya di ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ada bedanya. Anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan sama, tidak ada bedanya. Ya, satunya bersungut-sungut, satunya mengucap syukur, tidak ada bedanya. Ya, sementara semua berontak, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengucap syukur. Ada bedanya. Dengan tidak bersungut-sungut, saudara perhatikan, supaya kita tidak beraib, artinya tidak berdosa. Hidup kita berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, surga pasti menjadi milik kita. Pertahankan itu yang namanya keselamatan. Pertahankan imanmu sehingga apa? Hidup ini berkenan. Ternyata saudara, orang bersungut-sungut itu dosa ya. Ayo, siapa di antara kita yang seringkali mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut? Ayo kita mulai sadar. Ya, kelihatannya hanya ngomel. Ya, dalam bahasa Jawa yang gedumel.
ngomel bersungut-sungut terus, itu ternyata tidak berkenan kepada Allah. Bangsa Israel hanya gara-gara belum diberikan daging sama Allah, bersungut-sungut. Mati enggak? Mati. Orang yang tidak pernah mengucap syukur dalam hidupnya, ya biasanya saya perhatikan mesti cepat mati. Ya, saudara, mungkin cukup keras peringatan pada pagi hari ini, tapi akan membuat kita mengerti. Ayo, apapun yang terjadi, COVID-19 belum berlalu dari bumi Indonesia, kita percaya Allah tetap melindungi, menjaga hidup kita. Mengucap syukur. Ya, saudara, kalau kita pahami, maka hidup kita akan berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Apa dikatakan ayat 16? Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetap pegang firman. Ya, lakukan semua dengan menurut firman, maka dikatakan engkau tidak percuma. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dan kita berbeda dengan orang dunia, itu hasilnya yaitu surga. Surga pasti menjadi milik kita. Sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, kita semua yang sudah memegang kartu keselamatan itu. Memegang kartu keselamatan ini, jangan sampai lepas, pegang terus. Langkah kita sudah benar, jangan sampai mundur. Langkah kita sudah benar, ayo kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 tadi. Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah percaya sama Yesus, berarti jalannya sudah benar. Kita percaya sama Yesus, surga menjadi milik kita. Jangan sampai kita yang sudah tahu jalan, engkau justru jauh. Engkau pindah jalur. Salah. Kita yang sudah tahu jalannya, keselamatan yaitu surga, yaitu Yesus. Ayo bertahan. Terlebih firman Tuhan mengatakan, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kehidupan kita. Ayo kita bertahan sampai akhir kehidupan kita, sehingga apa? Hidup kita nanti pasti masuk dalam kerajaan surga. Saya berharap dengan peringatan kenaikan Tuhan ke surga pada pagi hari ini membuat kita semangat. Yang bermalas-malasan akan semangat, yang selalu bersungut-sungut mulai membuang sifat itu. Ya, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau pelayanan, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau pernah membaca firman, bangkit kembali. Ingat, surga sedang menunggu di dalam kehidupan kita. Dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita akan semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan renungan firman-Mu membuat kami semangat dan kami semakin mengerti jalan yang kami jalani sampai hari ini. Itu sudah jalan yang benar. Ajari untuk kami bertahan, ajari untuk kami belum mempertahankan dan mengejarkan keselamatan. Artinya memegang kartu keselamatan itu sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan firman-Mu. Pada pagi hari ini Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengerjakan sesuatu hidup itu, Kau tolong memberkati Bapa. Terlebih setiap persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan melalui transfer maupun yang diberikan tunai, apapun dalam bentuk apapun yang telah diberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan tolong memberkati. Yang memberikan persembahan tatangan ucapan syukur maupun perpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih, kami doakan untuk penyelesaian renovasi gereja, kami persembahkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami doakan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan akan tolong memberkati Bapak Presiden,
Wakil Presiden MPR DPR yang di pusat maupun di dalam kontrol memberkati dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan boleh memimpin bangsa kami. Terlebih tim kedokteran, tim kesehatan yang mengerjakan untuk memberantas COVID-19, Tuhan tolong memberkati dengan kekuatan daripada Tuhan, proteksi daripada Tuhan melimpah kepada bangsa kami. Terlebih Tuhan akan memberkati perekonomian bangsa kami. Tuhan akan tolong kepada masyarakat Indonesia, berikan ketaatan, ketundukan kepada pemerintah, sehingga apa yang telah diberikan aturan kepada pemerintah boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, dengan ibadah pada pagi hari ini hidup kami diberkati dan diberkati Tuhan. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Bapa dalam surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Kau akan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.